Di episode sebelumnya, roh kura-kura berhasil dikalahkan. Tapi ternyata Horai masih belum menghilang dari dunia ini ya. Berarti roh kura-kura juga akan bangkit kembali setelah regenerasinya selesai. Lalu Naofumi dan kawan-kawan kembali ke markas untuk mendiskusikan hal ini bersama Ratu serta pemimpin negara lainnya. Nah, rapat ini berlangsung lama ya, sampai malam hari gitu kan. Lalu sembari menunggu Naofumi kembali ke camp, Risia tuh menceritakan kisahnya bagaimana tuh dia bisa jatuh cinta kepada Itsuki. Untuk cerita ini aku skip guys karena udah aku bahas juga ya di part 11. Oke, lanjut. Tak lama kemudian Naofumi pun datang. Dia mengabarkan kalau kita semua harus ke cangkang roh kura-kura di esok hari untuk menemukan cara lain agar roh kura-kura bisa dikalahkan. Nah, esok hari dimulailah perjalanan menuju ke cangkang roh kura-kura. Naofumi mengatakan kalau pasukan aliansi butuh istirahat agar staminanya kembali lagi. Di perang sebelumnya udah memakan banyak korban dan juga ada beberapa pasukan yang masih dirawat oleh para penyihir agar dapat pulih ya. Nggak mungkin kita tuh langsung memakai pasukan untuk menjelajahi cangkang roh kura-kura. Keadaan masih buruk, cuma ini satu-satunya jalan untuk menemukan cara lain agar roh kura-kura dapat dikalahkan. Mumpung roh kura-kura itu masih dalam tahap regenerasi kepala yang memakan waktu cukup lama. Lalu mereka pun sampai di dekat roh kura-kura dan langsung gercep menuju ke cangkangnya ya. Osto-sama mo gobushi de. Keadaan di dalam cangkang roh kura-kura ini bener-bener berkabut guys, susah buat memandang jarak jauh gitu ya. Tapi Naofumi ini bisa mengandalkan Horai karena dia tuh bisa memberikan informasi mengenai apa yang akan dilakukan roh kura-kura. Sembari berjalan mereka tuh ngobrol-ngobrol ya di sini. Horai ini bingung kenapa pasukan tadi malah memberi semangat kepadanya. Padahal tuh tugas Horai di dunia ini sebagai Guardian Beast bener-bener agak jahat ya. Tapi mereka malah nggak mempermasalahkan itu. Lalu Saito dan Raptalia berkata kalau Horai udah banyak membantu para pasukan dan juga kita semua. Maka itu Horai bener-bener dihormati. Kalau misalnya Horai dari awal gak ada, udah pasti kita semua tuh kebingungan tentang roh kura-kura ini. Nah, karena mereka berjalan malah makin tebel kabutnya, yowis Naofumi memutuskan untuk berkemah di cangkang roh kura-kura. Jelas semuanya kaget lah ya, kok nekat amat gitu kan kemah di monster segede ini. Tapi Naofumi gak mempermasalahkan itu karena emang keadaan roh kura-kura saat ini lagi tahap regenerasi ya. 化け物の背で野営とは豪気じゃの。ご主人様、ご飯まだ？可愛いですね。まるで本当の姉妹みたいです。 Mereka pun bermalam di sana. Naofumi berjaga di luar karena emang harus melihat keadaan guys. Gak bisa tenang begitu aja ya. Nah, sedangkan Horai dan Risia lagi ngobrol-ngobrol ya. Risia ini bener-bener gak pede dengan dirinya karena emang dia terlemah. Tapi dia tuh bener-bener pengen ngebantu yang lainnya. Yang dia punya hanyalah tekad dan niat ini aja. Bahkan di party Itsuki sebelumnya, Risia tuh juga ingin membantu Itsuki. Tapi itu percuma aja. Dia tetap dianggap beban dan ujung-ujungnya dibuang seperti ini. Nah, Horai memberikan masukan kepada Risia. Kalau misalnya emang dia ingin ngebantu, langsung utarain aja. Walaupun dia udah dibuang dari party Itsuki, tapi Risia yang sekarang pasti bisa berguna di party Naofumi. Seperti saat dirinya membantu Raptalia dan Viro untuk memberi buff sihir agar dapat memenggal kepala roh kura-kura sebelumnya. Dengan begitu, pasti suatu saat nanti Risia bisa membantu Itsuki. Berawal dari apa yang Risia lakukan saat di party Naofumi sekarang. Nah, Risia pun berterima kasih kepada Horai karena telah mendengarkan curhatnya. Risia juga meminta maaf, padahal keadaan Horai jauh lebih sulit darinya. Tapi Risia malah curhat seperti ini ya. Horai pun gak mempermasalahkan itu, dia akan tetap baik-baik saja ya. Nah, tiba-tiba Horai menerima informasi dari roh kura-kura guys. Dan Naofumi juga merasakan keanehan gara-gara kabut tiba-tiba hilang semua di malam itu. 何かおかしい。霧が晴れてきた。 Ternyata ada desa dong di dalam cangkang roh kura-kura. Naofumi segera melapor kepada Ratu lewat pasukan bayangan. Dan Ratu juga segera membawa bala bantuan untuk membereskan mayat-mayat yang ada di desa ini. Pasukan bayangan Ratu juga menemukan kuil desa dan itu berisi informasi-informasi tentang roh kura-kura. BTW tuh di scene desa ini sama di light novelnya agak beda ya guys. Seharusnya Naofumi dan kawan-kawan itu udah yang kedua kali atau ketiga kalinya ya kesini. Aku lupa teman-teman. Nah, yang di animenya di
singkat gitu kan. Bahkan yang nemuin kuil itu duluan ya Naofumi dan partinya, bukan pasukan bayangan ratu guys. Tapi nggak masalah ya, toh inti cerita juga tetap sama kan. Oke, lanjut. Sembari para pasukan membawa dan menguburkan mayat-mayat warga desa, ratu pasukan bayangan Naofumi dan partinya segera masuk ke dalam kuil. Dari tadi Raphtalia dan Saito ini bener-bener prihatin melihat keadaan desa, karena ini sama aja kayak masa lalunya desa Seate ya. Tapi Irisia menguatkan hati mereka karena seenggaknya mereka tuh bisa membangun kembali desa itu bersama-sama. Nah, di dalam kuil ini ada banyak informasi tentang roh kura-kura guys. Yang jadi sorotan utamanya adalah batu aksara dari pahlawan terdahulu. Pas Naofumi melihatnya, dia itu tahu bahasa ini karena emang tulisan-tulisan aksara itu berasal dari dunianya. まさか。かつて召喚された死生勇者が書き残したのでしょう。これがナオフミ様がいた世界の。日本って国の文字だ。 Jelas ya berarti guys, ini tuh yang nulis pahlawan suci, bukan pahlawan 7 bintang atau vassal hero. Soalnya isi pesan itu ya bahasanya bahasa Jepang gitu kan, bukan bahasa dari dunianya Raphtalia atau dunianya vassal hero teman-teman. Nah, Naofumi membaca isi pesan di batu itu, tapi masalahnya ini tulisan kepotong-potong guys. Udah rusak gara-gara roh kura-kura kena serangan dan ngamuk-ngamuk gak jelas sebelumnya. Aku kasih unjuk tulisannya di video ini ya. Nah, bagi kalian yang mau nyoba-nyoba lengkapin kata-katanya, monggo gitu kan. Dan ini sumbernya dari light novel teman-teman. Oke, kita lanjut. Naofumi menyadari ada nama pahlawan terdahulu yaitu Keiichi, dan disebutin juga 7 segel serta 8 pahlawan. Tapi untuk bagian akhir-akhir yang kalimat cara untuk mengalahkannya itu kayak sengaja dihapus guys. Padahal itu bagian terpenting kan. Horai pun mengatakan kalau kuil ini ternyata adalah tempat untuk melepas dan menyegel roh kura-kura. Dia baru tahu ini karena pikirannya sedang sinkron ke roh kura-kura ya. Dan tiba-tiba kuil di sana akan runtuh dan mereka tuh harus segera pergi dari sana. ごめんでござる。騎士の情けです。 Untungnya semua berhasil selamat. Lalu pasukan bayangan mengatakan kalau roh kura-kura kembali bergerak dan akan berjalan menuju kota. Horai ini juga memberi informasi tambahan ya. Roh kura-kura bisa dikalahkan dengan cara menghancurkan jantungnya. Jadi mereka semua tuh harus masuk ke dalam inti tubuh roh kura-kura terlebih dahulu. Nah, di sekitar sana udah tersedia pintu goa untuk masuk menuju ke jantung roh kura-kura. Horai tahu ini ya gara-gara otaknya lagi sinkron guys sama si roh kura-kura itu kan. Lalu Naofumi langsung memberi tugas. Saito, Ratu, dan juga nenek tua harus memimpin pasukan aliansi. Karena roh kura-kura itu udah bergerak, jadi pasukan itu perlu adanya pemimpin ya. Sedangkan Naofumi, Raphtalia, Firo, dan juga Horai akan masuk ke dalam tubuh roh kura-kura. Awalnya Naofumi itu mau nyuruh Risia untuk ikut bersama Ratu dan yang lainnya. Tapi Risia ini bener-bener bertekad ingin mengikuti Naofumi dan kawan-kawan. Karena Risia itu udah jadi bagian dari mereka serta Risia ingin menjadi orang yang berguna di dalam sebuah party. Terlebih lagi dia ingin membuktikan kepada Itsuki kalau dirinya bisa membantu dan sangat berguna di party ya pokoknya. Nah, Naofumi pun akhirnya mengizinkan Risia untuk ikut karena dia telah melihat tekad kuat darinya ya. ああ、そうだったな。すまなかった。ですが今私はナオフミさんたちの仲間です。行くぞ。ラフタリア、フィーロ、オスト、リーシア。 Mereka pun ngobrol-ngobrol santai sembari menelusuri ke dalam goa. Tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang menyerang Naofumi. Nah, Naofumi ini berhasil untuk menahannya ya. Pada kebingungan tuh, kok ada orang di dalam sini gitu kan. Nah, 3 orang ini bilang kalau mereka suruhan dari Ratu. Jelas Naofumi dan kawan-kawan ini curiga kan. Mosok iyo, Ratu nyuruh orang lain lagi selain partinya Naofumi kan. Kalaupun bener kayak gitu, harusnya tuh Ratu bilang gitu kan sama Naofumi. Nah, saat 3 orang itu mau keluar dari sana, Naofumi langsung menyuruh Raphtalia untuk memberi sihir penyamaran dan ternyata mereka bertiga adalah まさか、お前、クラス。してたのに隠す気なんてなかったでしょう、ラルク。ラルク、テリス。バレちゃしょうがねえ。久しぶりだな、坊主。 Nah loh, apakah
Glass, Raruk, Teres cuma jalan-jalan doang? Atau jangan-jangan mereka bertiga dalang dari pelepasan segel roh kura-kura? Oke, segitu aja untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri. Sampai jumpa di part selanjutnya teman-teman. Bye-bye. See ya.